Ini adalah waktunya, ini adalah zamannya, di mana banyak orang-orang yang menghentikan langkah-langkah kebaikannya, menjadikan pandemi sebagai alasan. Padahal jelas, Allah katakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah katakan dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini contoh kecil. Apa contoh kecilnya? Contoh kecil bagaimana Allah katakan, Allah kutip dalam Al-Quran, kata Allah, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang mereka yunfiquna fis-sarra wa fid-dharra. Mereka-mereka yang tetap menafkahkan ilmunya, menafkahkan hartanya, menafkahkan waktunya, menafkahkan sebagian dari rezekinya untuk tetap kebaikan, fis-sarra dalam kondisi lapang, wad-dharra dalam kondisi yang sempit. Nah, para sahabat muamalah sekalian dirahmati Allah, di sini ada satu rahasia sebetulnya yang sama-sama yuk kita kuak misteri rahasia ini. Di luar sana ada begitu banyak sahabat-sahabat kita, orang-orang yang sedikit frustasi, mengalami frustasi ketika mereka merasa janjinya Allah tidak benar. Ketika mereka merasa Allah berdusta. Apa yang menjadikan mereka berprasangka demikian? Ketika mereka sudah pernah mendengar dari banyak ulama-ulama, sudah membaca bahkan Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran dari setiap kebaikan yang kita bagi, Allah akan lipat gandakan balasan kebaikannya. Di mana frustasinya? Ketika ada seorang hamba, dia melakukan kebaikan, dia berbagi kebaikan, dan ternyata balasan Allah tidak kunjung datang. Justru yang datang ada kesulitan, justru yang datang ada masalah. Lalu kemudian yang hadir selanjutnya adalah rasa frustasi. Yang kemudian hadir adalah rasa ragu. Apakah benar yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Maka kuncinya para sahabat muamalat sekalian, kuncinya ada pada ayat yang tadi sudah dibaca. Alladzina yunfiquna fis-sarra. Orang-orang yang mereka selalu bermenafkahkan kebaikan mereka dalam kondisi lapang, wad-dharra. Di sana ada harfu waw, harfu litisal, harfu yang artinya menghubungkan antara yang pertama dan yang kedua, antara kelapangan dan kesempitan. Seringkali Allah akan menguji terlebih dahulu. Ketika ada orang yang bisa tetap melakukan kebaikan di saat lapang, Allah akan menguji apakah di saat sempit dia tetap masih istiqomah melakukan kebaikan. Di saat dia bisa istiqomah melakukan kebaikan, di saat lapang maupun di saat sempit, barulah pertolongan Allah akan datang. Dan ketika Allah mengatakan jelas dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah jelas katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang tadi saya sudah sebutkan salah satunya, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemudahan dari yang tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa aku berserah diri kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, maka seharusnya lisan berucap, hati semakin kuat dengan satu tekad bahwa cukuplah Allah satu-satunya penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kepada semua sahabat muamalat yang dirahmati Allah, di sini sekiranya kita sudah memahami apa saja track record yang bisa kita lakukan, apa saja hal-hal yang bisa kita perbuat untuk menjadikan Ramadan ini betul-betul Ramadan yang kita syukuri. Yang kita syukuri, kenapa harus kita syukuri? Karena jelas Allah katakan, la in syakartum lazidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah kenikmatan padamu.
Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Pertanyaannya sekarang kepada semua sahabat muamalat dirahmati Allah. Andaikan Allah janji, Allah akan tambah nikmat siapapun yang bersyukur, lalu di manakah letaknya? Letaknya adalah, para sahabat sekalian, terletak pada saat sudah berakhirnya bulan Ramadan ini. Ramadan disebut sebagai syahrul amal. Bulannya kita berbuat. Bulan Ramadan ini bulannya kita bekerja. Ibarat Bapak, Ibu, semua sahabat sekalian, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 kerja. Pagi-pagi pulang ke rumah, sore kerja. Lalu kemudian di akhir bulan tanggal 25 barulah menerima gajian. Maka yuk, 1 bulan Ramadan ini adalah tempat dan waktunya kita bekerja. Lalu kapan buah kesyukuran kita? Lalu kapan kita gajiannya? Kita akan gajian ketika sudah berakhir bulan Ramadan. Dan kita akhiri bulan Ramadan dengan predikat cum laude. Dengan predikat yang memuaskan di mata Allah. Maka sungguh ketika takbir sudah menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Dan ketika takbir sudah menggema, semua sahabat muamalat sekalian, itulah saat di mana Allah akan tuntaskan semua masalah kita. Yang masih punya tanggungan hutang, Allah akan lunasi hutang-hutangnya. Yang masih punya perdebatan, keributan dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, selepas bulan Ramadan, Allah akan tuntaskan. Yang masih punya kesulitan dengan atasan atau kesulitan dalam kerjanya, selepas Ramadan, Allah akan tuntaskan. Itulah waktu di mana kita akan menerima gaji atau saat kita gajian. Para sahabat muamalat yang dirahmati Allah, artinya ini sudah jelas bahwa kita yang saat ini diberikan kesempatan panjang umur, kita yang masih diberi kesempatan menikmati bulan Ramadan, maka ada satu kepatutan yang harus kita lakukan ketika kita betul-betul menginginkan Ramadan adalah bulan solusi bagi semua masalah. Ramadan adalah pintu terbukanya semua kebaikan. Maka cara yang harus kita lakukan adalah, para sahabat muamalat, jangan pernah kita menyamakan nilai Ramadan tahun ini atau Ramadan ini dengan bulan-bulan yang kemarin. Berhentilah ketika kita merasa tidak ada bedanya antara bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Tidak. Bulan Ramadan berbeda. Dan kita harus memperlakukannya juga dengan berbeda dengan yang kita lakukan pada bulan-bulan kemarin.